warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Amalia Rukman dari SMK Informatika CBI, mahasiswa PPG Daljab 2020 Angkatan 3. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 30 November 2020. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi kembali. Oke, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau terdengar jelas ya. Mudah-mudahan jaringan tidak ada gangguan sampai kita selesai proses pembelajaran. Nah, anak-anak, Ibu mau menyampaikan dulu peraturan pembelajaran kita pagi ini. Pada pagi ini kita akan belajar, tolong kameranya dinyalakan dan mikrofonnya dimatikan, kecuali pada sesi tanya jawab. Kalian bisa menyalakan mikrofonnya atau pakai fitur yang raise hand. Sebelum mulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mangga silakan dipimpin berdoanya. Baik, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Dani. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu ilmu yang kita pelajari pagi ini menjadi barokah. Anak-anak, apakah kalian sudah absensi? Sudah, Ibu. Oke. Kalau belum, tolong ya absensi di Siakonya diisi terlebih dahulu. Ini saya sambil cek, sudah hadir semua ya? Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, Ibu ingin mengetahui dulu pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu share dari minggu lalu ya, mengenai materi yang akan kita pelajari pagi ini, mengenai rumus empiris, rumus molekul, dan kadar zat. Untuk linknya akan Ibu kirim via chat. Bentar, saya share via chat. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah. Oke, silakan. Waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan pretest tersebut. Mangga. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan soal pretestnya. Ibu lanjutkan. Ibu akan memberikan persepsi, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Di antara kalian mungkin ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang konsep mol, Bu. Tentang konsep mol. Yang lain bagaimana? Kemarin kita belajar tentang massa molar dan bilangan Avogadro, Bu. Oke, terima kasih Laili. Betul sekali. Ada lagi yang masih ingat? Volume molar, Bu. Oke, betul. Kita juga belajar volume molar ya, Marsha ya. Ngomong-ngomong soal bilangan Avogadro, tadi yang disebutkan Laili, ada yang masih ingat bilangan Avogadro itu berapa nilainya? Berapa angkanya? Saya, Bu, 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, terima kasih Naila. Betul sekali, bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Begitu ya. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat nih materi-materi yang kita pelajari minggu lalu. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan. Ya, Ibu akan share screen dulu. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai masih stoikiometri, yaitu tentang rumus empiris, rumus molekul, dan kadar zat. Nah, tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kamu apa yang kita pelajari di minggu lalu ya. Di sini ada konsep mol, massa molar, volume molar gitu ya. Nah, Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Ya, dari pelajaran minggu lalu kan
kemarin itu massa molar yang kita pelajari ya, massa molar yang kita pelajari itu bergantung pada atom penyusunnya. Misalkan untuk atom hidrogen, massa molarnya cuma 1 gram per mol. Tapi untuk gula, massa molarnya jadi 180 gram per mol. Atau misalkan untuk air, massa molarnya adalah 18 gram per mol. Yang jadi pertanyaan Ibu, kenapa massa molar gula ataupun air lebih besar dari massa molar hidrogen? Mungkin ada yang tahu jawabannya? Karena atom penyusunnya Bu beda. Oke, atom penyusunnya berbeda ya. Betul sekali. Kalau air ada yang ingat nggak? Kalau air itu rumus penyusunnya atau penyusunnya atau rumus molekulnya bentuknya bagaimana? H2O bukan, Bu? H2O, betul sekali. Bisa dituliskan nggak, Naila? Di sini Ibu akan share annotation. Kalau kamu lihat di HP kamu, ada tanda pensil nggak di sebelah kanannya? Bagaimana menuliskan air? Rumus kimia air. Oke, terima kasih Nurul. Betul sekali H2O. Dan tulisan angka 2-nya benar sekali ditulis dalam huruf yang kecil. Ini namanya subscript. Jadi rumus molekul air yang sering kita minum itu ternyata H2O gitu ya. Kalau gula gimana gula? Ada yang tahu nggak? Tadi kan pertanyaan Ibu juga, kalau gula itu massa molarnya lebih besar. Kata Eka tadi jawabannya adalah karena atom penyusunnya atau penyusunnya yang berbeda. Gula itu sebenarnya penyusunnya banyak, tapi yang paling sederhana adalah glukosa. Glukosa itu ditulisnya C6 H12 O6. Nah, gitu ya. Lihat angkanya cantik banget kan? Ini bisa disederhanakan oleh kita. Kita bisa menulisnya cukup C H2O. Jadi ini yang paling sederhana nih dari C6H12O6 adalah CH2O. Kenapa? Karena semua angka yang di atas ini bisa dibagi dengan angka 6. 6 dibagi 6 jadi 1, 12 dibagi 6 jadi 2, 6 dibagi 6 lagi jadi 1. Angka satunya tidak usah ditulis. Ini akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai rumus empiris dan rumus molekul gitu. Anak-anak, kita tahu bahwa Sukabumi itu adalah daerah perkebunan, pegunungan. Kalian tentu pernah melihat perkebunan kelapa sawit. Ya kan? Nah, buahnya itu kan seperti yang ada di gambar gitu ya. Kalian tahu gak cara ngambil buahnya itu pakai apa? Kayu mungkin. Oke. Nah, alatnya itu seperti ini anak-anak, saya perlihatkan. Kelihatan nggak? Itu namanya dodos. Itu terbuat dari besi, dicampur dengan arang, gitu ya, menjadi baja. Itu kan harus kuat sekali. Memang bagian bawahnya itu dipasangin kayu. Dengan mempelajari materi kali ini, gitu ya, ternyata salah satu manfaatnya itu adalah anak bangsa Indonesia mempelajari rumus empiris, rumus molekul, dan kadar zat, ya, adalah bisa menciptakan alat sederhana yang menurut kita sederhana ternyata tapi masih diimpor dari luar negeri. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal perkebunan, apa manfaatnya buat kita nih anak-anak, buat kalian? Nah, kalian nanti naik ke kelas 3 itu ada yang disebut dengan PKL. Ya. Salah satu tempat PKL kita adalah Bali Tree. Bali Tree itu balai penelitian tanaman industri, gitu ya. Mungkin di antara kalian nanti ada yang harus berangkat ke Bali Tree untuk PKL di sana. Nah, kemarin-kemarin itu tahun angkatan kemarin juga ditanyakan mengenai ini. Kalian belajar kimia nggak di sekolah? Belajar. Tahu nggak
ditanya sama pembimbing di sana. Kalau pupuk yang bagus, persentasenya itu gimana ya? Gitu. Dimintain tolong sama pembimbingnya di sana gitu. Nah, kebetulan karena kemarin belajar kimia, anak-anak yang kemarin PKL itu bisa menjawab mengenai kadar zat. Kadar nitrogennya harus sekian, Pak, gitu. Nah, jadi salah satu manfaat atau tujuan mempelajari kimia, ya mana tahu kalian salah satunya ditempatkan di Balitri atau di tempat-tempat PKL lainnya, di PTPN perkebunan gitu ya. Meskipun jurusan komputer, kalian ternyata punya ilmu lain gitu. Ya. Nah, selain itu, manfaat dari belajar materi hari ini anak-anak ya, kalian akan belajar berpikir sistematis karena mengerjakan soal-soal eksak, salah satunya kimia itu, yaitu sistematis, logis urutannya, mulai dari diketahui, ditanyakan, jawab. Jadi, harapannya setelah belajar materi ini, kita terasah untuk berpikir sistematis, berpikir kritisnya. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Nah, berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai kompetisi dasar IPK yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Nah, kompetisi dasar dan IPK yang akan dicapainya adalah pertama, KD pengetahuannya memahami konsep massa molekul relatif dan konsep mol, terdiri dari 3 IPK, mulai dari memahami konsep rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat, kemudian belajar menentukan rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat, terakhir menghubungkan rumus empiris dan rumus molekul. Itu KD pengetahuannya. Sementara KD dari keterampilannya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep molekul relatif dan konsep mol yang IPK-nya saya susun menjadi memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumus empiris dan rumus molekul dan kadar zat. Kemudian nanti kalian menyajikan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat. Gitu ya. Sementara tujuan pembelajarannya sama seperti pertemuan sebelumnya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning pakai metode diskusi sinkron asinkron ya, dengan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber gitu ya. Kalian diharapkan dapat memahami konsep rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat dengan tepat, menentukan rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat dengan teliti, merumuskan hubungan rumus empiris dan rumus molekul dengan benar, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat dengan tepat, kemudian menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus empiris, rumus molekul dan kadar zat, terakhir yaitu mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, ya, kemudian kerjasamanya, gotong royongnya, dan kejujurannya gitu. Jadi pada pembelajaran kali ini seperti pertemuan sebelumnya nanti ada diskusi di dalam kelompok kecil, kemudian kalian diminta menyajikan, diminta untuk presentasi. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah sariawan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke. Kalau sariawan biasanya karena apa? Karena kurang vitamin Kurang C. minum. Oke, ada yang kurang minum. Ada yang kurang vitamin C ya. Ngomong-ngomong soal vitamin C, perhatikan gambar berikut. Di Indonesia ada berbagai jenis vitamin C. Ada yang tahu nggak vitamin C itu komposisinya atau bahan bakunya dari apa? Itu komposisinya disebutnya adalah acidum ascorbisum. Atau bahasa Indonesianya adalah asam ascorbat. Asam ascorbat atau juga sering disebut ascorbic acid punya rumus molekul C6H8O6. Kalau diperhatikan angkanya sama seperti tadi glukosa ya, cakep banget. Bisa dibagi sama angka berapa nih si angka ini? Si asam ascorbat ini. 2, Bu. Oke, kalau dibagi angka 2, jadi berapa? C3H4O3. Oke, tepat sekali. Terima kasih Fitri. Saya lanjutkan. Saya punya sebuah tabel, mari kita perhatikan kembali tabel di bawah ini. Tadi saya menyebutkan ada glukosa, sudah diberi contoh ya di awal, C6H12, O6, rumus empirisnya jadi CH2O.
Kemudian ada benzena C6H6. Kalau diubah jadi rumus empirisnya jadi CH. Berikutnya ada etilena. Etilena itu rumus molekulnya adalah C2H4. Etilena anak-anak, saya mau tanya sama Bunga. Bunga, di sini ada C2H4. Kalau rumus molekulnya C2H4, rumus empirisnya jadi apa ya Bunga ya? CH2. Sip. Rumus empirisnya CH2. Terima kasih Bunga. Saya tanya berikutnya. Ya. Sania. Ibu punya butana C4H10. Kira-kira rumus empirisnya jadi apa ya Sania? Nggak tahu, Bu. Yang lain mungkin? Rumus molekulnya, relatif rumus empirisnya C2H5. Oke. C2H5. Dibagi angka 2 ya. Terima kasih Marsha. Mungkin ada yang bisa mengidentifikasi dari tabel tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, kalau rumus kimianya beda lagi, bagaimana membedakan rumus molekul sama rumus empirisnya? Oke. Terima kasih Bella. Pertanyaannya mungkin dari teman-temannya dulu. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bella dulu. Memberikan clue. Kira-kira bagaimana menentukan rumus empiris, rumus molekulnya katanya? Bedainnya dengan cara dibagi, bukan, Bu? Oke, terima kasih Laili. Mungkin dari pertanyaan Rahma, Bella, dan Laili tadi ini yang bisa saya rumuskan. Apa yang dimaksud rumus empiris, rumus molekul, dan kadar zat. Kemudian bagaimana menentukan rumus empiris, rumus molekul, dan kadar zat. Bagaimana hubungan antara rumus empiris, rumus molekul, dan bagaimana penerapannya dalam pemecahan masalah. Itu ya, dari rumusan-rumusan masalah ini, mari kita cari informasinya melalui tayangan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, welcome to my channel ya. Sudah siap belajar? Yuk kita belajar RE dan RM. Apa sih RE dan RM? RE merupakan singkatan dari rumus empiris, yaitu rumus kimia paling sederhana dari suatu zat. Sedangkan RM singkatan dari rumus molekul. RM ini dapat ditentukan dari RE jika massa molekul relatifnya diketahui ya. Berikut ada suatu sampel yang tidak diketahui rumus kimianya. Mari kita anggap sampel ini terdiri dari beberapa atom ya. Contoh, misalkan terdiri dari 8 atom berwarna orange, 4 unit atom berwarna kuning, dan 16 unit atom berwarna hijau. Jadi, dalam sampel tersebut terdapat 3 jenis atom yang berbeda. Atom-atom tersebut akan berikatan seperti pada video. Atom-atom tersebut berikatan sehingga tidak ada yang bersisa membentuk suatu senyawa dengan unit terkecil berupa molekul. Namun bentuk molekulnya harus sama. Misalkan A, B, dan C mewakili atom. Molekul yang terbentuk terdiri dari 2 atom A, 1 atom B, dan 4 unit atom C membentuk A2BC4. A2BC4 ini disebut rumus empiris. Jadi, rumus empiris dapat didefinisikan sebagai perbandingan paling sederhana dari suatu atom-atom dalam menyusun suatu senyawa. Sebagai contoh, terdapat atom A, B, C dengan perbandingan 8, 4, dan 16. Mari kita bagi dengan angka terkecilnya 4, maka akan diperoleh 2:1:4. Nah, angka ini sudah yang paling sederhana, tidak dapat dibagi lagi. Jika dibagi lagi, mungkin akan menghasilkan suatu angka berupa pecahan desimal. Dan dalam atom tidak ada angka atom yang berupa pecahan desimal. Maka berdasarkan perbandingan empiris tersebut, angka 214 akan menjadi subscribe menjadi senyawa A2BC4. Nah, jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengenai rumus molekul. Nah, CH2 merupakan rumus empiris karena perbandingan atomnya yang paling sederhana.
Sedangkan C2H4 sampai C12H24 disebut rumus molekul. Jadi, rumus molekul bisa didefinisikan sebagai jumlah sebenarnya dari atom-atom dalam menyusun suatu molekul. Oke, anak-anak, setelah menonton video tadi, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian peroleh. Bagaimana sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Rumus empiris, rumus paling sederhana dari senyawa. Kayak di video CH2 yang lainnya. Kan C2H4, C3H6 itu disebut rumus molekul. Tapi Bu, masih agak bingung buat ngerjain kayak contoh soal di videonya. Baiklah, terima kasih Laila untuk menambah pemahaman kita mengenai contoh-contoh soal seperti yang ada di video. Ibu sudah membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil seperti kelompok minggu lalu ya. Kita akan coba berdiskusi dalam kelompok-kelompok tersebut, mencoba memecahkan permasalahan yang Ibu sudah buat di dalam LKPD. Oke, Ibu akan berikan waktu kurang lebih sekitar 20-25 menit. Setelah itu kita kembali ke dalam Zoom untuk melakukan diskusi dalam kelas besar untuk menyampaikan hasil presentasi tiap kelompoknya. Ya? Iya, Bu. Oke. Saya akhiri Zoom-nya sampai sini untuk sesi 1. Kita ketemu lagi 20 menit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke sesi 2 pada pembelajaran hari ini. Seperti yang Ibu bilang, pada sesi 2 ini kalian akan mempresentasikan masing-masing hasil diskusi dalam diskusi kelompok kecilnya ya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan meminta langsung pada kelompok pertama, mungkin yang akan mempresentasikan ya. Jadi tadi kalian sudah diminta download handout, download LKPD di Setiako, kemudian diminta diskusi dan sekarang kita masuk ke presentasi hasil diskusinya. Ibu akan persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masa Devita Rina Suwandi. Saya akan menjawab pertanyaan di kegiatan 1 nomor 1. Asam oskalat, rumus molekulnya C2H2O4. Perbandingan atomnya C banding H banding O sama dengan 2 banding 2 banding 4 sama dengan 1 banding 1 banding 2. Rumus empirisnya CHO2. Glukosa C6H12O2. Perbandingan atomnya C banding H banding O sama dengan 6 banding 12 banding 6 sama dengan 3 banding 6 banding 3. Rumus empirisnya C3H6O3. Butana C4H10. Perbandingan atomnya C banding H sama dengan 4 banding 10 sama dengan 2 banding 5. Rumus empirisnya C2H5. Karbon dioksida, rumus molekulnya CO2. Perbandingan atom C banding O sama dengan 1 banding 2 sama dengan 1 banding 1. Rumus empirisnya CO. Rumus empiris merupakan rumus yang paling sederhana dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul. Dalam menentukan rumus empiris, perlu dicari perbandingan mol atau unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya di dalam molekul suatu senyawa. Cara mengetahui rumus molekul senyawa dari rumus empiris, yaitu harus diketahui terlebih dahulu masa molekul relatifnya. Rumus molekul dan rumus empiris senyawa hanya terjadi perbedaan jumlah atom, sedangkan atom penyusun unsur senyawa tetap. Ada yang mau
nanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Buat kelompok 2, jawabannya sama kayak kelompok 1. Oke, anak-anak. Kalau tidak ada, mari kita kembali lagi ke kegiatan 1 ini ya. Tadi kelompok 1 diwakili oleh Marsha bilang kalau glukosa itu perbandingannya adalah C3 ya Marsha? H4O3, betul? Betul. Iya. Kita perhatikan lagi, mohon dilihat yang Ibu share. Glukosa itu kan 6, 12, dan 6. Ya. Marsha mungkin di kelompoknya membaginya dengan angka 2. Ya kan? Makanya jawaban Marsha jadi 3 banding 6 banding 3. Banding 6 banding 3. Ini masih bisa dibagi angka 3 lagi enggak, Nak? Bisa. Bisa ya. 3 bagi 3 berapa? 3. 1. 6 bagi 3? 2. 2. 3 bagi 3? 1. Jadi ternyata ini masih bisa disederhanakan jadi 1 banding 2 banding 1. Ya, jadi yang paling sederhana kan rumus empiris itu tadi seperti yang dibilang adalah perbandingan paling sederhana. Untuk yang glukosa adalah CH2O. Paham ya Marsha? Sudah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat perwakilan kelompok 1. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjut ya ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nira Samsiah akan menyampaikan kegiatan 2 nomor 1. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perbandingan unsur penyusun air adalah tetap perbandingan massa unsur hidrogen dengan air yang terbentuk merupakan komposisi unsur hidrogen dalam senyawa air. Begitu pula perbandingan massa oksigen dalam air dikatakan sebagai komposisi unsur oksigen dalam senyawa air. Pertanyaannya, apa yang dimaksud komposisi senyawa? Jawabannya, komposisi senyawa adalah kontribusi persen dari masing-masing unsur dalam suatu senyawa. Berarti sudah semua kelompok presentasi hari ini. Nah, Ibu akan meminta 1 atau 2 siswa untuk menggeneralisasikan presentasi kita hari ini. Silakan kepada Ariel ya, yang belum ya. Saya, Bu, mencoba menyimpulkan hasil diskusi. Menurut saya dari kegiatan 1, kita dapat membedakan rumus empiris dan rumus molekul. Kalau rumus molekul, rumus kimia sebenarnya kalau rumus empiris itu rumus kimia paling sederhana. Terima kasih Ariel. Kelompok lain ada yang bisa menambahkan, menggeneralisasikan? Saya, Bu. Silakan. Alif. Menurut saya, kesimpulan dari kegiatan 2 menentukan kadar zat, Bu. Rumus kadar zat misal unsur N dikali massa atom relatif dikali X dibagi massa molekul relatif senyawa dikali 100%. Oke. Terima kasih kelompok 2. Sampai sini Ibu mau memberikan penguatan dulu. Baiklah anak-anak, kita akan mengerjakan soal tentang kadar zat. Di sini terdapat soal tentukan komposisi masing-masing unsur dalam senyawa Al2O3. Diketahui ArAl-nya 27 dan ArO-nya sama dengan 16. Langkah pertama kita mencari molekul relatif, massa molekul relatif dari Al2O3, yaitu di sini indeksnya, subskripnya adalah 2 dikali ArL ditambah 3 dikali ArO. Jadi diperoleh 2 dikali 27 ditambah 3 dikali 16. 2 kali 27 54, 3 kali 16 48,
totalnya jadi 102. Jadi massa molekul relatif dari Al2O3-nya adalah 102. Setelah itu kita mencari persen masing-masing atom, yaitu pertama atom Al di mana indeksnya adalah 2 dikalikan dengan air atom Al-nya 27 dibagi MR dari si Al2O3 itu, yaitu 102 dikali 100%. Jadi 2 kali 27 adalah 54 per 102 dikali 100%. Jawabannya ini adalah 52,94%. Ini adalah persen Al-nya. Sementara persen oksigennya, indeksnya adalah 3 dikali dengan 16, air oksigennya dibagi dengan 102 dikali 100%. Tadi 3 kali 16 adalah 48 dibagi 102 dikali 100%. Maka presentasinya yaitu sekitar 47,06%. Jadi begitulah cara pengerjaan dari kadar zat yang kita cari di soal tersebut. Sampai sini paham ya? Kesimpulan apa yang kita bisa peroleh dari pembelajaran kali ini? Belajar tentang rumus empiris dan rumus molekul, Bu. Oke, terima kasih Eka. Yang lainnya? Tentang penyederhanaan. Ya, rumus empiris itu adalah penyederhanaan dari rumus molekul yang ada. Atau rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana dari suatu rumus molekul, gitu ya anak-anak ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Rumus empiris merupakan rumus yang paling sederhana dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul. Dalam menentukan rumus empiris, perlu dicari perbandingan mol atau unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Oke, terima kasih. Rumus molekul menyatakan jenis jumlah atom yang sebenarnya di dalam molekul suatu senyawa. Terima kasih. Betul sekali kesimpulan yang kita peroleh hari ini ya. Baiklah anak-anak. Ibu akan meminta 1 atau 2 siswa untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Laila mungkin? Silakan. Ya. Silakan Laila. Menurut Laila, belajarnya lebih enak secara Zoom ini. Jadi pas ada perbedaan atau pas kita nggak tahu, itu bisa langsung ditanya dan dijelasin. Beda secara kalau belajar di Siako gitu. Kan kalau misalkan nggak paham juga pusing nanyanya gitu. Terus cuma dikasih materi tanpa penjelasan. Terima kasih Laila. Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal yang sama seperti tadi pretest sebagai soal post-test. Kita lihat setelah proses pembelajaran dan sebelum proses pembelajaran, apakah ada peningkatan nilai dari post-testnya. Soalnya sama, Ibu berikan waktu 10 menit juga. Ibu persilakan ya, linknya Ibu kirim lagi via chat atau kamu bisa buka Siako, klik ikuti kuis. Sudah ada link kuisnya atau link post-testnya di chat, silakan diisi. Sudah, Bu. Waktunya 10 menit ya. Sudah. Silakan. Bagaimana anak-anak? Kuisnya sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang lebih mudah mengerjakan post-test apa mengerjakan pretest? Post-test. Mengerjakan post-test. Padahal soalnya sama ya. Ada yang yakin dapat 100? Ada. Insya Allah yakin, Bu. Mau mengingatkan untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa akses lagi Siakonya. Ibu pasti sudah posting mengenai materi pertemuan berikutnya, yaitu tentang reaksi pembatas. Ya, dan sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu mengingatkan, pesan Ibu, masih ingat pesan Ibu? 3M itu ya. Yaitu pertama adalah selalu pakai masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Kalau harus ke tempat yang banyak orang atau berkerumun. Yang terakhir adalah selalu mencuci tangan. Ingat pesan Ibu 3M ya. Gitu. Kalau terpaksa
Gitu. Kalau terpaksa keluar, kalau bisa sih berada di rumah saja supaya lebih aman, begitu ya. Jaga kesehatan pokoknya dan jangan lupa bahagia pokoknya ya. Kalau bahagia imun kita oh, bagus gitu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu yang Ibu pimpin. Oke. Berdoa saya haturkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.